Hujan deras terus mengguyur sore ini. Langit yang seharusnya merah jingga berubah menjadi gelap dan kelabu. Dalam hati Sinta menutuki dirinya sendiri kenapa tidak pulang sedari tadi. Jam kerjanya sebenarnya mengharuskannya pulang jam 3 sore. Namun, karena keasikan menyelesaikan laporan yang sebenarnya bisa diselesaikan besok, ia jadi lupa waktu. Oh ya, gedung tempat Sinta bekerja terdiri dari 4 lantai. Sinta berada di lantai paling atas, lantai 4. Ia pun lantas melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 5:30 sore. Hampir semua karyawan sudah pulang. Hanya tinggal beberapa orang bagian penjualan di lantai 1 dan tentu saja petugas keamanan di gardu depan. Singkat cerita, setelah selesai beres-beres dan mematikan AC serta komputer, Sinta hendak mematikan lampu sebelum ia sadar bahwa suasana di balik pintu sangat gelap. Sial, ujarnya pelan sambil menyalakan lampu senter dari telepon genggamnya. Dan benar saja, begitu lampu dimatikan semuanya menjadi gelap. Sinta kemudian berjalan ke arah elevator sementara suara hujan di luar makin deras dan langit semakin gelap. Ada perasaan tidak nyaman saat Sinta berdiri di depan elevator sendirian membelakangi tangga menuju lantai 3. Lama sekali sih naiknya lift ini, gerutunya dalam hati. Ujung sepatu pantofelnya mengetuk-ngetuk lantai tada gelisah. Ding dong. Pintu elevator terbuka. Sinta lantas masuk dan merasa lega. Rasanya sangat tidak nyaman sekali berada di lantai 4 saat sedang sendirian seperti ini. Segera ia memencet tombol turun ke lantai 1. Elevator bergerak turun. Layar kecil di depannya menunjukkan angka lantai saat ini ia sedang berada. 3, 2. Ding dong. Pintu elevator terbuka. Tidak, jangan, pekik Sinta tanpa suara. Namun pintu elevator terlanjur terbuka lebar tepat di depan lantai 2. Lantai yang berisi lorong-lorong panjang dengan ujung ruangan kaca besar yang biasanya digunakan untuk meeting. Dan kini ruangan itu terlihat sunyi dan gelap. Sinta panik. Ia segera menekan-nekan tombol angka 1 agar pintu elevator segera tertutup dan membawanya turun ke lantai 1. Bukan apa-apa. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita-cerita tentang makhluk tidak kasat mata yang sering ditemui satpam dan karyawan lainnya di lantai 2 saat mereka sedang lembur. Seakan tengah menunggu seseorang, pintu lift tak jua menutup. Sementara dari ujung lorong yang gelap, Sinta merasakan angin bertiup lembut menyibakkan beberapa helai rambutnya yang tiba-tiba membuat tengkuk lehernya merinding. Pintu elevator tertutup. Sinta menundukkan kepalanya dalam-dalam. Seluruh tubuhnya menegang saat ini. Ia tidak melihat siapapun, tapi ia yakin di sebelahnya ada seseorang. Hingga setelah sampai di lantai 1 dan pintu elevator terbuka, Sinta segera menyembur berlari keluar ke tempat parkir mobilnya, tidak peduli basah kuyup karena menerobos hujan yang deras. Keesokan harinya, hari ini malam Jumat. Seperti malam-malam Jumat sebelumnya, tidak akan ada yang berani lembur ketika malam Jumat tiba.
Kecuali ketika permintaan penjualan yang tiba-tiba membludak serta antisipasi rencana penjualan menjelang hari raya yang kurang 2 bulan lagi harus dibahas sekarang ini juga. Seperti saat ini. "Cak, temenin gue lembur ya," ujar Sinta. "Ya, gue ada." Kring, kring. Belum sempat Ica menyelesaikan kalimatnya untuk menjawab pertanyaan Sinta, telepon di meja mereka berbunyi. "Halo, iya Pak." "Baik Pak, Sinta akan segera turun," ujar Sinta sembari menutup telepon. Sinta kemudian menyiapkan berkas-berkasnya. "Kayaknya meeting kali ini bakaran lama deh. Soalnya bos besar juga ikut dalam meeting kali ini," keluh Sinta. Cak, lo tungguin gua ya, jangan pulang dulu," ujar Sinta sembari melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 3 sore. "Paling cepat 1 jam, paling lama 3 jam. Please, tungguin gua ya," ujar Sinta lagi. "Sin, gue..." Tiba-tiba saja Sinta menaruh telunjuknya di depan wajah Ica. Ia tidak memberi Ica kesempatan untuk berbicara. "Udah tenang aja, nanti gue traktir," katanya percaya diri sambil berbalik dan meninggalkan Ica yang menatapnya dengan rasa jengkel. Singkat cerita, jam 6 sore tepat meeting telah selesai. Semua kembali ke ruangan masing-masing dan pulang. "Sin, kamu mau saya temenin?" tawar Nino, manajer accounting yang sejak dulu berusaha mendekati Sinta. Nino, dia adalah satu-satunya yang tersisa di lantai 4 selain Sinta. Nampak Sinta berpikir sejenak. Berpikir barangkali Ica telah pulang, maka dengan terpaksa ia harus menerima tawaran dari Nino untuk menemaninya menyelesaikan laporan perkiraan biaya. Laporan yang harus diselesaikan hari ini juga dan sedang ditunggu bos besar di ruangannya. Namun, memikirkan harus berdua saja dengan Nino dalam satu ruangan membuat Sinta tersenyum kejut. Singkat cerita, elevator terbuka di lantai 4 yang kini sedikit remang-remang karena hanya beberapa lampu yang menyala. Sementara di ruang accounting, lampu yang menyala hanya tinggal di ruangan Nino saja. Sinta berhenti di depan pintu ruangannya. Ia melirik sebentar. Sinta kemudian merasa lega ketika mendapati Ica sedang duduk di kursi sebelah kursinya sambil menghadap komputer. "Kayaknya nggak usah deh. Terima kasih. Kamu pulang duluan aja, Nino," tolaknya sopan pada Nino. Setelah Nino berpamitan dan lampu ruang accounting dimatikan, ruangan menjadi lebih gelap. Kini hanya ruangan Sinta saja yang menyala. Sinta kemudian mematikan AC di ruangannya karena mendadak udara menjadi sangat dingin. "Makasih ya, Ca. Tunggu sedikit lagi. Setelah ini selesai kita pulang. Cuma tinggal dibenahi sedikit. Habis itu di print selesai deh," ujar Sinta. "Iya," jawab Ica. "Ca, ngerasa ada yang aneh gak sih?" tanya Sinta tiba-tiba. Namun wajahnya tetap tidak berpaling dari komputer di depannya. "Apaan?" tanya Ica. Nampak Sinta mengendus-endus melalui hidungnya.
baunya, Cak. Wangi banget. Kayak bau bunga melati yang biasanya dipakai orang-orang meninggal. Ujar Sinta. Tiba-tiba saja dia merinding. Apaan sih, Sin? Orang gak ada bau apa-apa kok. Udah cepetan dia selesaiin tuh laporannya. Ujar Ica dengan nada tinggi, lebih ke arah marah. Sinta lantas menggigit bibirnya menyesal karena langsung nyeplos saja mengatakan apa yang ada di pikirannya tadi pada Ica. Seperti Sinta tahu Ica adalah orang yang sangat penakut sejak dulu. Melihat Ica berkorban melewatkan acaranya bersama Dito, pacar Ica, untuk menemaninya hari ini saja sudah membuat Sinta sedikit merasa bersalah padanya. Sinta masih merinding. Bulu kuduknya berdiri semua meskipun ia tidak tahu pasti apa penyebabnya. Ia merasa sangat tidak nyaman. Namun kalau dia menceritakannya pada Ica, pasti Ica akan marah lagi. Akhirnya selesai juga, seru Sinta sembari meregangkan otot-ototnya. Gua ke kamar mandi dulu ya, Sin, ujar Ica. Iya, setelah gue beres-beres kita langsung turun ya, ujar Sinta. Ica hanya mengangguk. Tidak lama setelah Ica ke kamar mandi dan Sinta telah selesai beres-beres, handphone di tas coklat milik Ica berbunyi. Risih dengan bunyi yang begitu keras, diambillah HP tadi dari tas Ica. Sinta, ia kemudian melihat nama yang tertulis di layar handphonenya adalah Dito. Sinta mendengus. Iya, bentar lagi gue balikin bini lo. Gak sabaran amat sih. Ia berbicara sendiri sebelum menjawab panggilan dari Dito. Halo? Terdengar suara wanita di ujung sana mengawali menyapa. Mendengar suara wanita itu, sontak dahi Sinta langsung berkerut. Halo, Sin? Ujar Ica di ujung telepon. Namun Sinta hanya membeku tidak bisa menjawab. Benar, itu adalah suara Ica. Cak, lo jangan bercanda, cepet balik ke sini. Ngapain sih lo telepon dari kamar mandi? Ujar Sinta berusaha menegaskan suaranya yang sedikit bergetar, sementara tengkuknya kembali terasa dingin. Ngomong apaan sih? Orang gue dari tadi sama Dito di warung bakso depan kantor. Kita nungguin lu. Pas mau bayar gue lupa kalau ternyata HP sama tas gue ketinggalan di kantor. Nanti kalau lo keluar sekalian bawain ya. Ujar Sinta panjang lebar. Loh, kalau Ica di luar sama Dito, lalu yang di kamar mandi siapa? Tanya Sinta dalam hati. Halo, Sin. Sin, lu dengerin gua kan? Halo? Klik. Sinta langsung mematikan telepon sepihak. Bergegas ia mengambil tasnya dan berlari menuju pintu. Namun terdengar suara pintu terbuka. Sontak Sinta langsung membalik badannya. Dengan gemetaran ia kembali duduk di kursinya tanpa berani menoleh siapa yang datang. Namun, yang pasti dia bukan Ica. Hening. Jantung Sinta berdegup dengan kencang. Sementara ruangan kecil dan singgup itu menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bau busuk yang entah datang dari mana mendadak merembak ke dalam ruangan. Sinta semakin berkeringat dingin. Tidak lama kemudian Ica palsu melangkah mendekati Sinta yang masih gemetaran.
Ia berhenti 2 langkah di belakang punggung Sinta. Sontak saja keringat dingin menetes dari dahi Sinta yang ketakutan. Ia bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Siapa sebenarnya yang ada di belakang Sinta saat ini? Haruskah ia menoleh ke belakang dan melihatnya? Namun bagaimana kalau Sinta mengepalkan jari-jari tangannya, menarik napas panjang dalam-dalam. Ia mengumpulkan segala kekuatan yang masih tersisa untuk melihat sebenarnya siapa yang ada di belakangnya saat ini. Dan dengan perasaan yang tidak menentu serta pikiran campur aduk tidak karuan sejak tadi, Sinta kemudian memberanikan diri menoleh pelan-pelan. Dan di sanalah dia. Sosok berbaju putih melayang-layang dengan rambut yang sangat panjang menyentuh lantai tersenyum mengerikan sembari berkata, "Jadi kamu sudah tahu siapa aku?" ujarnya. Tak ayal lagi semuanya tiba-tiba saja menjadi gelap. Sinta pingsan. Begitulah. Itu adalah pengalaman horor yang pernah Sinta alami sewaktu dia lembur. Dan semenjak saat itu dia tidak pernah berani lagi untuk lembur sendirian. Dan kalaupun ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, dia akan meminta seseorang untuk menemaninya. Dan kalau tidak ada, dia memilih untuk mengerjakannya di rumah saja.